Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farira Musyitahida, guru Mapel IPA SMP Negeri 2 Pakesaji. Penerapan Kurikulum Nasional 2025 saat ini merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Merdeka yang berfokus pada pengimplementasian pembelajaran mendalam atau sering disebut sebagai deep learning dan pengembangan soft skill murid. Deep learning merupakan pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendorong pemahaman siswa secara mendalam serta bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis dan menciptakan suasana pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Agar penerapan deep learning ini lebih maksimal, saya pertama-tama melakukan analisis kebutuhan dengan menerapkan alur design thinking. Pada tahap awal design thinking, yaitu tahap empati. Pada tahap ini, saya melakukan observasi terhadap kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran dan saya menyuruh untuk menuliskan di sticky note. Tahap kedua design thinking adalah tahap definisi. Pada tahap ini, saya mendefinisikan permasalahan yang telah dituliskan anak-anak di sticky note. Ternyata, sebagian besar anak-anak merasa bosan ketika pembelajaran hanya di kelas, sehingga membutuhkan suatu metode dan media pembelajaran yang interaktif. Tahap ketiga design thinking adalah tahap idea. Pada tahap ini, saya dan guru IPA lainnya berdiskusi terkait metode dan media apa yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran. Tahap keempat dan kelima design thinking adalah prototype dan uji. Pada tahap ini, saya mengembangkan suatu media pembelajaran interaktif terintegrasi dengan teknologi. Untuk selanjutnya, saya uji dan implementasikan kepada peserta didik. Berdasarkan permasalahan yang saya dapatkan melalui alur design thinking, saya menghasilkan suatu inovasi teknologi yakni media pembelajaran kunci dikotom simulator dan metode pembelajaran Genius. Metode pembelajaran Genius merupakan singkatan dari Gamification, Exploration, Networking, Innovation, and Using Science Technology. Gamification. Pada tahap ini, saya menerapkan game peta observasi pada materi klasifikasi hewan, terutama hewan vertebrata. Terdapat tantangan yang harus diselesaikan oleh para murid, yakni mencari 4 tempat yang harus diobservasi sesuai clue di peta observasi. Setiap tempat observasi terdapat nomor yang nantinya ketika nomor 1 sampai 4 terkumpul, maka kelompok tersebut telah menyelesaikan games. Exploration. Pada exploration ini, setiap kelompok harus mengeksplorasi dan mengobservasi hewan apa saja yang terdapat pada tempat yang tertera pada peta observasi dengan menggambar dan menulis ciri-ciri hewan yang mereka temukan. Networking. Pada tahap ini, setiap kelompok harus bekerja sama menemukan tempat yang dimaksud untuk menyelesaikan games. Berikut adalah ekspresi kelompok pertama yang telah menyelesaikan games. Innovation. Untuk memudahkan murid membuat kunci dikotom dan mengkelompokkan hewan yang telah mereka temukan berdasarkan cirinya, selanjutnya murid dapat menggunakan media pembelajaran yang telah saya kembangkan, yakni kunci dikotom simulator. Using Science Technology. Murid dapat menggunakan kunci dikotom simulator sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi hewan berdasarkan ciri yang berpasangan dan berlawanan dalam serangkaian pertanyaan berurutan. IPA dengan Bu Farira hari ini sangat menyenangkan karena saya merasa tertantang dengan game dan challenge yang diberikan Bu Farira. Pelajaran IPA hari ini sangat menyenangkan karena menggunakan aplikasi dikotom simulator yang membuat saya mudah untuk mengelompokkan hewan.
Melalui penerapan metode pembelajaran jenius dan media pembelajaran kunci di Kotem Simulator, pembelajaran jauh lebih bermakna. Murid lebih antusias, kritis, dan aktif, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang joyful, meaningful, dan mindful. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Mari menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Salam satu profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.